salah satu gambar backdrop, entah itu di gambar peta atau gambar apapun itu, misalkan ini. Nah, ini ada peta nih. Saya ambil gambarnya. Atau teman-teman punya gambar peta. Kemudian ingin saya backdropkan di sini. Foto saja. Di foto, kemudian di save as dalam bentuk BMP, EMF, atau WMF ini. Ya. Ini, di foto aja dalam bentuk ini. Terus di save as. Ya biasanya nanti dibuka di foto itu ya, foto display itu, kemudian di save as saja dalam BMP biasanya yang tersedia. Nah, kalau sudah, kemudian di OK saja. Dia akan muncul di sini. Nah, dia akan muncul di sini. Ini saya del saja dulu. Saya del. Jadi, nah ini bisa digunakan sebagai gambar backdrop. Kita mau menggambar pipanya, tinggal gambarkan saja di sini, tag mengikuti gambar backdropnya ini. Sehingga ini gambar berskala, bisa kita skalakan. Bisa kita skalakan. Nah, ketika bisa diskalakan, maka kita bisa adjustment. Kita adjust auto length-nya on nanti. Nah, ini ada sebelah kiri ini. Di sebelah kiri bawah ini. Nah, ini di-on kan. Nah, jadi nanti kalau kita menggambar pipa, dari sini ke sini, gitu ya, itu nanti dia auto length menuliskan, mengisikan panjangnya sendiri. Nah, ketika berskala. Ini menggunakan backdrop. Kemudian yang ketiga, biasanya kita bisa menggunakan AutoCAD sih, tapi sudah jarang. Karena kalau AutoCAD itu sudah dengan adanya backdrop, sudah menggunakan backdrop. Ya, biasanya AutoCAD pun kemudian nanti di screenshot atau di copy, kemudian di save as jadi BMP tadi. Kemudian yang ketiga yang umum digunakan juga adalah menggunakan Quantum EPANET. Ya, kalau kita sudah bisa Quantum GIS, nah itu nanti bisa ada plugin namanya plugin Quantum EPANET. Nah, dengan adanya Quantum EPANET itu sebetulnya antara EPANET dan Quantum GIS. Nah, itu data sudah ada semua. Sudah ada semua. Panjang pipa ada, ya, elevasi ada, dan data pelanggan ada, diameter ada. Sehingga data entry-nya sangat cepat ketika kita memanfaatkan Quantum EPANET. Tapi harus menguasai terlebih dahulu Quantum GIS-nya. Nanti ambil pluginnya, terus diambillah plugin dari Quantum EPANET. Nah, itu tadi dengan cara backdrop. Lalu dari reservoir, kita membuat reservoir. Apa yang harus diisikan di reservoir? Ini yang harus diisikan di reservoir. Total head yang berbintang ini. Total head inilah yang kita gunakan untuk reservoir. Total head ini isinya apa? Total head ini isinya adalah elevasi ditambah ketinggian muka air yang dipersyaratkan minimal. Biasanya sih 1. Jadi perlu diketahui teman-teman ya, reservoir di dalam sebuah unit sistem itu tidak boleh 0 level reservoir.
Jadi reservoir itu harus menyisakan air paling tidak 1 meter. Setengah meter pun sudah rawan. Ya. Rawan apa? Rawan kemasukan angin. Jadi kalau reservoir kok enggak, apa istilahnya, ketinggian air minimalnya itu drop sampai lantai, itu buruk gitu. Itu angin masuk semua. Ketika angin masuk semua, yang terjadi adalah pipa penuh dengan angin dan terjadilah mampet. Itulah kenapa teman-teman yang di jaringan pipa selalu memasang yang namanya air valve. Nah, air valve itulah yang digunakan untuk membuang angin. Nah, dari mana awalnya angin? Ya dari reservoir itu tadi. Nah, jadi reservoir itu memiliki ketinggian minimum yang kemudian diisikan menjadi total head ini. Jadi sekali lagi total head ini isinya adalah elevasi reservoir ditambah dengan tinggi muka air minimal. Ya. Kemudian di sini ada lagi di bawah ini banyak sekali isian nih, head pattern. Nah ini kalau kita membuat pattern head, ya ada langkah membuat pattern head. Itu untuk apa pattern head? Itu ketika kita akan mensimulasikan sistem yang mulai dari tengah. Misalkan ada sistem saya gambarkan di sini. Ada sistem nih, ini ada reservoir sebenarnya. Kemudian sebetulnya jaringannya begini, kemudian nah di sini tuh ada perencanaan nih, teman-teman membuat rencana. Direncanakan di sini ada perumahan. Ya, rencanakan ada perumahan. Sementara sebetulnya di sini itu sudah ada. Di sini sudah ada sistem lain dan pipa tersier, sudah ada sistem lain di sini. Nah, ketika kita akan mensimulasikan sistem ini, ya, merencanakan sistem ini, misalkan saya ingin mengambil judul perencanaan sebuah kompleks zona dengan 2000 pelanggan, kita tidak perlu memulainya dari reservoir induknya. Kita memulainya dari titik tapping ini atau titik percabangan ini. Titik ini kita mulai. Sebab apa? Kalau kita mulai dari titik ini, kita harus mengevaluasi dulu sistem yang lain. Dan ini wah menjadi berkembang, jadi meluas sekali kajian kita. Nah, oleh karena itu kita boleh mengambil titik ini, tappingan ini sebagai reservoir. Jadi ini reservoir imajiner sebetulnya, tidak ada di lapangan, tetapi dianggap reservoir. Nah, ketika itu yang terjadi, jadi ada model reservoir atau imajiner reservoir, itu pattern head ini diisi. Kan di titik tapping itu, titik cabangan itu ya, itu kan ada pola tekanannya. Nah, itu diukur 24 jam. Ukur 24 jam di titik cabang pipa itu, lalu dibuatlah pattern head. Ya, ada itu formulasi membuat head pattern ini. Kemudian kalau sudah mulai initial quality, ini adalah kalau kita ingin memasukkan sisa klor. Ya, sisa klor di reservoir ini mau berapa, diinjek berapa nih. Sekarang reservoir ini klornya, sisa klornya 1 ppm gitu ya. Nah, nanti dia akan jalan. Di tempat lain jadi turun berapa ppm. Itu kalau pakai initial quality-nya diisi. Termasuk sumber kualitasnya sebagai apa. Sumbernya sebagai apa. Biasanya sih flow base. Kalau sebagai booster ya. Kalau sebagai booster klor. Nah itu, ini adalah isian dari reservoir. Sekali lagi, reservoir tadi diisikan sebagai sumber head, energi, dan sumber air. Kemudian di sini ada tank lah, ya tank dulu nih, sebelum node. Tank. Nah inilah tank. Ketika kita ingin menggambarkan reservoir to reservoir, reservoir yang kedua adalah tank.
Tapi sebelum tank ini harus ada satu node di tengah sini. Tank. Ya, harus ada satu node di tengah-tengah sini. Jadi jadi node, sekarang penggambaran node ini.